Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Charlie Tan dan kakaknya yang bernama Jeff sama-sama lahir di Kanada. Orang tua mereka bernama Jim dan Jean Tan. Jim dan Jean lahir dan besar di Tiongkok, tetapi mereka pindah ke Amerika Utara untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi putra mereka. Ketika Charlie berusia 7 tahun, keluarganya meninggalkan Kanada dan pindah ke Pittsford, New York di sebelah selatan Rochester. Dari luar, kehidupan keluarga Tan terlihat cukup baik. Mereka tampak seperti keluarga yang cukup solid, bahagia, dan sukses. Jim bekerja di perusahaan Kodak, kemudian menjadi presiden dan CEO Dynamic Imaging. Jadi jelas, dia sangat sukses dalam bisnisnya, dan keluarga mereka sukses secara finansial. Tidak jelas apakah Jean juga bekerja. Yang jelas, dia adalah seorang ibu yang sangat perhatian dan penyayang kepada putra-putranya. Sedangkan Charlie, dia adalah orang yang sangat berpengetahuan luas saat tumbuh dewasa. Dia punya banyak teman dan unggul dalam segala mata pelajaran di sekolahnya sejak usia muda. Semua teman-temannya sangat menyukainya. Mereka mengatakan bahwa Charlie adalah salah satu orang yang paling rendah hati, penuh kasih dan murah hati yang pernah mereka temui. Dia tidak egois dan selalu memperhatikan orang lain. Dia juga tidak punya masalah dalam berteman dan selalu menonjol di komunitasnya. Bahkan, salah satu temannya pernah membuat film dokumenter kecil tentang Charlie yang berjudul Small Acts of Kindness, di mana dia memfilmkan Charlie berkeliling kota, membagikan bunga, dan dia tidak hanya melakukan itu untuk kamera. Charlie memang hidup seperti itu. Dia selalu memperhatikan hal-hal baik untuk orang lain dan mencari cara agar dia bisa membantu orang lain. Charlie bersekolah di Pittsford Menden High School, di mana dia juga bermain di tim sepak bola dan juga menjadi ketua OSIS selama tahun terakhirnya di sekolah. Charlie juga sangat pintar secara akademis. Tujuannya adalah pergi ke sekolah Ivy League suatu hari nanti. Jelas ini sangat sulit, tetapi Charlie berhasil melakukannya. Dia diterima di Cornell University dan berharap akan mendapatkan gelar di bidang ekonomi. Orang-orang mengira keluarga Tan memiliki segalanya. Mereka kaya dan anak-anak mereka sukses, dan juga merupakan orang-orang yang baik. Tapi ternyata keluarga Tan dipenuhi sisi gelap. Sepanjang ingatan Charlie, kehidupannya di rumah tidak pernah menyenangkan. Ayahnya Jim sangat-sangat kasar dan memiliki temperamen yang sangat keras. Dia selalu melampiaskannya pada keluarganya, terutama pada istrinya Jean. Charlie dan saudaranya Jeff mengalami kekerasan ini sejak usia sangat muda, dan itu menimbulkan trauma bagi mereka. Tapi, mereka tidak pernah bisa menemukan cara untuk mendapatkan bantuan. Bukan hanya karena mereka tidak tahu harus berbuat apa yang tepat, tapi juga karena tradisi dalam keluarga mereka yang mengajarkan anak-anak untuk tidak membicarakan masalah dan detail kehidupan rumah tangga kepada orang lain. Ada segelintir teman mereka yang tahu bahwa ada pertengkaran yang terjadi dan ada beberapa kekerasan yang kasar di rumah itu. Tetapi tidak ada yang benar-benar melakukan sesuatu yang drastis untuk membantu Jean, Charlie, dan Jeff. Pernah suatu hari, ada seorang teman Charlie yang memberinya selembar kertas oranye dan menyuruhnya untuk menempelkan kertas itu di jendela mereka jika mereka membutuhkan bantuan atau membutuhkan bantuan seseorang untuk menelpon 911. Tetapi, ketika Charlie benar-benar menggunakan potongan kertas oranye tersebut, tidak ada seorang pun yang menolong dia. Mereka tidak pernah mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dan selama bertahun-tahun, meskipun 911 dipanggil beberapa kali, tetapi tidak ada tindakan serius yang pernah dilakukan untuk menghentikan Jim melecehkan keluarga dan istrinya. Ada beberapa kali polisi menyuruh Jim meninggalkan kota selama beberapa hari untuk menenangkan diri serta menjauh dari keluarganya. Tetapi ketika dia melakukan itu, Jim akan mematikan semua fasilitas dan kebutuhan mereka, sehingga istri dan kedua putranya tidak memiliki aliran air, listrik, dan pemanas apapun. Mereka dibiarkan tidak punya apa-apa selama berhari-hari. Ketika Jim kembali, dia akan mengembalikan semuanya dan pelecehan juga akan segera dimulai lagi. Seringkali ketika orang tua mereka bertengkar, Charlie dan Jeff akan menyiapkan telepon secara diam-diam, sehingga mereka dapat menelpon 911 jika keadaan menjadi semakin memburuk. Jadi jelas, Jeff dan Charlie sangat ingin meninggalkan rumah mereka dan lingkungan yang kejam ini untuk selamanya. Tetapi mereka merasa ibu mereka terjebak dan tidak mungkin meninggalkan ayah mereka. Hal ini sangat mengganggu bagi Charlie. Meskipun dia sangat bersemangat untuk pergi ke Cornell University dan mengejar mimpinya, dia merasa sangat khawatir meninggalkan ibunya di rumah. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Charlie untuk kuliah. Sedangkan kakaknya Jeff
sudah kuliah saat itu. Tahun pertama kuliahnya Charlie berjalan dengan baik. Dia bermain di tim sepak bola universitas, bergabung dengan organisasi kampus dan mempertahankan IPK 3,4. Ini sangat luar biasa. Meskipun mengalami semua pelecehan terus-menerus di rumah, sepertinya Charlie bisa menjalani hidupnya seperti yang dia inginkan. Tetapi, ketika Charlie kembali untuk Thanksgiving di tahun itu, dia dengan cepat diingatkan betapa mengerikannya kehidupan di rumah itu. Hanya beberapa hari Charlie berada di rumah, dia melihat ayahnya menjatuhkan ibunya ke lantai dan mencekiknya sampai ibunya tidak sadarkan diri. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia akan membunuh ibunya. Charlie takut kalau ayahnya benar-benar akan melakukannya. Jadi, itu sudah cukup bagi Charlie. Dia memutuskan untuk tidak ingin pulang lagi. Maka ketika liburan Natal tiba, Charlie membawa ibunya ke Colorado untuk tinggal bersama saudaranya Jeff. Mereka bertiga menghabiskan liburan bersama sampai tiba saatnya dia kembali ke kampus. Charlie mulai kembali ke kampus pada tahun 2015. Tanpa terasa beberapa bulan telah berlalu. Pada tanggal 5 Februari 2015, Charlie menemui pelatih sepak bolanya dan mengatakan bahwa dia tidak akan berlatih keesokan harinya karena dia harus pulang untuk mengurus beberapa urusan keluarga. Pelatihnya mengerti dan dia mengizinkan Charlie untuk pulang dan melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk keluarganya. Dia meminta Charlie untuk mengirim pesan ketika sampai di rumah. Jadi pada hari itu, Charlie menempuh perjalanan 1,5 jam ke Pittsburgh. Dan di sepanjang jalan, dia membuat rencana untuk bertemu dengan dua temannya. Antara pukul 6.30 sampai 9.30 malam, Charlie bertemu dengan pacarnya yang bernama Anna Valentine dan juga sahabatnya yang bernama Jacob untuk makan malam. Menurut Anna, makan malam mereka benar-benar normal. Charlie tampak seperti biasanya, bercanda dan tertawa bersama mereka. Pada jam 9.30, mereka bertiga akhirnya menyelesaikan makan malam. Lalu tepat sekitar jam 10 malam, Charlie ikut pulang ke rumahnya Jacob. Dan Jacob tahu pasti ada yang tidak beres. Karena mereka baru saja bertemu untuk jalan-jalan dan menonton bola basket. Menurut Jacob, ada sesuatu yang aneh. Charlie tampak sedih dan banyak melamun. Sewaktu diajak ngomong, dia menjawab lambat dan sering gak nyambung. Charlie kemudian mulai mengatakan beberapa hal yang sangat membuat Jacob khawatir. Dia bertanya kepada Jacob berapa banyak uang yang Jacob miliki, karena dia mungkin membutuhkan uang yang banyak untuk segera meninggalkan negara itu. Namun Charlie tidak menjelaskan kepada Jacob mengapa dia membutuhkan uang atau kenapa dia harus meninggalkan negara itu. Yang jelas menurut Jacob, itu sangat-sangat aneh. Tapi dia tidak ingin terlalu memaksa Charlie untuk bercerita. Begitu Charlie pergi, Jacob mendapat perasaan tidak enak di hatinya. Jadi dia berbicara dengan ibunya tentang hal itu. Dan mereka berdua memutuskan untuk menelpon dan meminta polisi untuk pergi dan mengecek Charlie di rumahnya. Sekitar pukul 11.35 malam, seorang petugas dari Departemen Kepolisian Pittsburgh tiba di rumah keluarga Tan dan berbicara dengan Charlie selama sekitar 10 menit. Saat itu, semuanya tampak baik-baik saja. Jadi, polisi memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Februari, Anna mendapat pesan teks dari Charlie. Dia menulis, "Aku mencintaimu dan akan segera menghubungi kamu lagi." Jelas seperti hari-hari sebelumnya, bagi Anna, tampaknya Charlie baik-baik saja. Baru pada tanggal 9 Februari, akhirnya terkuak alasan sebenarnya mengapa Charlie melakukan perjalanan pulang pada hari tersebut. Ada email yang sangat aneh dengan subjek Showtime, yang artinya waktunya beraksi. Dikirim Charlie ke saudaranya pada pukul 17:13. Dan email itu berkata, "Dalam beberapa hari mendatang, kamu akan mendengar berita tentang diriku di TV, dan mungkin mendapat beberapa kunjungan dari para polisi. Jangan percaya apapun yang kamu dengar, dan pada waktunya kamu juga akan mengerti semuanya." 1 jam kemudian pada pukul 18.09 malam, Jin Tan dengan panik menelpon ke operator 911 Monroe County. Jin mengatakan bahwa dia mendengar pertengkaran yang terjadi antara putranya dengan suaminya, lalu diikuti dengan serangkaian tembakan. Dan dia memberitahu operator bahwa dia tidak tahu di mana senjata itu berada. Petugas operator lalu menyuruh Jin untuk menunggu polisi di luar rumahnya. Ketika polisi tiba di rumah keluarga Tan yang berada di 37 Courtside Lane, Jin dan Charlie sama-sama menunggu di luar. Dan saat polisi sampai di depannya, Charlie berkata kepada mereka, "Aku harus melakukannya karena ayahku akan membunuh ibuku." Dan jelas,
Pernyataan atau pengakuan ini akhirnya menjadi bagian krusial dalam kasus ini. Bahkan sebelum polisi masuk ke dalam rumah, Charlie telah memberitahu mereka bahwa mereka dapat menemukan tubuh ayahnya di kantornya dan senapan yang dipakai untuk menembak ayahnya berada di garasi. Karena hal ini, Charlie akhirnya ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2. Sementara Charlie dalam tahanan, polisi dari Departemen Sheriff Monroe County mulai memproses TKP. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat polisi menghabiskan waktu untuk memeriksa di sekitar tubuh Jim, mereka mulai menyadari bahwa ada bau busuk yang sangat kuat. Dan jelas bau ini tidak akan secepat itu menyebar apabila Jim baru saja tewas. Selain itu, polisi juga menyadari bahwa darah Jim sudah mulai mengering. Tubuh Jim terbaring di lantai di bawah mejanya, dan ini sama persis seperti apa yang dikatakan Charlie dan Jean kepada polisi. Polisi menduga pada saat kejadian, pasti nyawanya Jean sedang berada dalam bahaya. Karena Charlie berkata, "Aku harus melakukannya, karena jika tidak, dia akan membunuh ibuku." Akan tetapi, polisi segera menyadari bahwa kematian Jim itu pasti terjadi jauh lebih awal dari apa yang mereka berdua katakan. Di kantor Jim sendiri, tidak kelihatan ada bekas-bekas perkelahian. Bahkan tidak ada barang yang bergeser, jatuh ataupun rusak. Semuanya terlihat seperti baik-baik saja. Setelah memeriksa tubuh Jim, polisi menemukan bahwa Jim telah tertembak di dada, lengan, dan pipinya. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menyadari bahwa Jim telah terbaring di TKP untuk waktu yang lama. Sebagai informasi, ketika manusia meninggal, badannya akan menjadi kaku. Dan itu yang biasanya disebut dengan rigor mortis. Rigor mortis adalah kekakuan sendi dan otot pada tubuh. Dan itu biasanya terjadi 2 atau 3 jam setelah seseorang meninggal dan biasanya berlangsung sampai 12 jam. Namun pada saat polisi sampai di TKP, tubuhnya Jim sudah lemas kembali. Selain itu, bau busuk dari tubuh Jim tercium sangat kuat. Dari sini, polisi tahu bahwa tubuh Jim berada di sana paling nggak sudah 2-3 hari lamanya. Jadi untuk menentukan dengan tepat kapan Jim meninggal, polisi mulai memeriksa laptopnya yang terbuka di mejanya. Sepertinya itu adalah hal terakhir yang Jim lakukan tepat sebelum kematiannya. Di sana terlihat bahwa email terakhir yang Jim buka dan balas adalah 4 hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis 5 Februari. Dan itu adalah hari yang sama ketika Charlie pulang ke rumah dari Cornell University. Dan hari yang sama saat dia makan malam dengan Anna dan kemudian pergi ke rumah temannya Jacob. Sementara itu, senapan yang digunakan dalam pembunuhan sedang diselidiki. Dan polisi menyadari bahwa senapan itu sebenarnya masih baru. Setelah dilacak, ditemukan bahwa senapan itu telah dibeli dari Walmart di Portland, New York. Tapi senapan itu tidak terdaftar atas nama Charlie Tan. Senapan itu dibeli atas nama Whitney Knickerbocker. Untungnya dari rekaman kamera CCTV Walmart, semuanya terlihat dengan jelas. Rupanya pada tanggal 5 Februari, Charlie mencoba untuk membeli senjata. Tetapi dia tidak dapat melakukannya karena Charlie adalah warga negara Kanada, bukan warga negara Amerika Serikat. Jadi ada masa tunggu beberapa hari jika dia ingin membeli senjata itu. Karena itu Charlie meminta bantuan temannya Whitney untuk melakukan pembelian senjata untuknya. Pada tanggal 13 Februari, Dewan Juri mendakwa Charlie Tan atas pembunuhan terhadap ayahnya. 2 minggu kemudian diumumkan kepada publik bahwa kematian ayahnya terjadi beberapa hari sebelum Jean Tan menelpon 911. Tetapi meskipun publik tahu bahwa Charlie telah didakwa atas pembunuhan ayahnya, masih banyak orang di luar sana yang mendukung dia. Pacarnya yang bernama Anna mengumpulkan dana dukungan buat Charlie Tan dan berhasil mengumpulkan lebih dari 45.000 US dollar atau sekitar 625 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membantu membayar tim pengacaranya. Dari sini, semakin banyak orang yang mulai mengetahui betapa kasarnya ayahnya Charlie dan juga kekerasan rumah tangga yang dialami Charlie, Jeff, dan ibunya. Charlie merasa jika dia tidak mengambil tindakan sendiri dan menghentikan ayahnya, maka ibunya akan kehilangan nyawanya. Pada tanggal 5 Maret, Charlie mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan yang disengaja dan dibebaskan dengan jaminan 50.000 US dollar sambil menunggu persidangan. Dan persidangan dimulai pada tanggal 22 September 2015. Jika Charlie akhirnya dinyatakan bersalah, hukumannya maksimal 25 tahun penjara. Tim pembela Charlie memiliki 2 poin utama mengapa Charlie dinyatakan tidak bersalah. Yang pertama jelas, fakta bahwa ada sejarah panjang tentang ayahnya yang melakukan kekerasan terhadap seluruh keluarga mereka. Pada tanggal 28 Januari, hanya seminggu sebelum Jim ditembak,
Ternyata Jin telah menelpon 911 dengan panik sambil menangis karena suaminya baru saja mencekiknya hingga pingsan. Dia memberitahu operator bahwa dia takut, menginginkan perlindungan dan membutuhkan ambulans. Tapi panggilan itu terputus di tengah percakapan. Dan ketika operator menelpon kembali, Jim yang menjawab telepon itu. Jim meminta maaf kepada operator beberapa kali dan menjelaskan kalau itu cuma kesalahpahaman. Tetapi operator bisa mendengar suara Jin di latar belakang berteriak dan berkata, "Saya hampir mati." Akhirnya, seorang polisi dikirim ke rumah mereka. Tetapi pada saat polisi itu tiba, Jim telah menakuti dan mengancam Jin supaya Jin tidak mengajukan tuntutan. Jadi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh polisi itu. Dan panggilan 911 di atas hanyalah satu dari 18 panggilan kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh Departemen Sheriff Monroe County dari rumatan mulai dari tahun 2003 hingga 2015. Jadi tidak heran mengapa Charlie mengira ayahnya pada akhirnya akan membunuh ibunya. Charlie juga menerima email dari ayahnya pada malam Natal tahun sebelumnya yang mengatakan, "Terkadang aku benar-benar ingin membunuh ibumu." Dan fakta kedua, tim pembela Charlie berpendapat bahwa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan kalau Charlie lah yang menarik pelatuknya. Mereka berpendapat bahwa meskipun Charlie memberitahu petugas bahwa dia yang menembak ayahnya, bisa saja Charlie melakukan itu untuk menutupi ibunya. Menurut pembela, ibunya memiliki lebih banyak motif untuk membunuh Jim daripada Charlie, karena ibunya adalah korban pelecehan selama bertahun-tahun. Dan bukti DNA dari TKP tidak sepenuhnya memberatkan Charlie. Jadi pistol, selongsong peluru, dan amunisi di dalam pistol semuanya diuji DNA. Dan ada 3 set DNA yang ditemukan di senapan itu sendiri. Tetapi tidak satu pun dari mereka milik Charlie. Dan satu-satunya hal yang benar-benar menghubungkan Charlie dengan senjata itu adalah satu sidik jari yang ditemukan di peluru di dalam senapan. Maka tim pembela berargumen bahwa mungkin Charlie yang memasukkan pelurunya, tetapi bukan dia yang menarik pelatuknya. Selama persidangan, tim pembela Charlie juga meminta beberapa saksi berbicara tentang tipe orang seperti apa Charlie. Dan Charlie digambarkan sebagai pemuda yang dicintai banyak teman-temannya dan dia juga tidak memiliki sejarah kekerasan. Dukungan untuk Charlie begitu banyak dan ini jelas tidak biasa dalam persidangan kasus pembunuhan. Orang-orang tahu bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan untuk melindungi ibunya. Tapi jelas, jaksa penuntut siap melakukan perlawanan dan mencoba membuat Charlie dihukum. Mereka percaya bahwa Charlie lah penembaknya, dan dia bertindak dengan niat untuk membunuh. Jaksa merujuk ke email Charlie. Mereka berpendapat bahwa email yang dikirimkan Charlie kepada saudaranya yang berjudul Showtime adalah indikasi yang jelas tentang niatnya untuk membunuh. Lalu kata-kata Charlie yang berkata kepada petugas di luar rumahnya, "Saya harus melakukannya." Menurut jaksa penuntut, itu adalah pengakuan bersalah yang sangat besar. Dan itu menunjukkan bahwa Charlie lah pembunuhnya. Selanjutnya, jaksa penuntut juga menampilkan rekaman CCTV yang menunjukkan senjata itu dibeli hanya beberapa jam sebelum Jim dibunuh. Jelas ini menunjukkan niat Charlie untuk membunuh ayahnya. Diyakini bahwa pada tanggal 6 Februari, Charlie dan ibunya juga berusaha untuk meninggalkan negara itu. Sehari setelah Jim kemungkinan besar terbunuh, Charlie dan ibunya pergi ke Kanada untuk mencoba menghindari penangkapan. Persidangan selesai pada tanggal 29 September dan musyawarah juri dimulai. 5 hari setelah musyawarah, juri mendatangi hakim dan mengatakan bahwa mereka menemui jalan buntu dan tidak dapat menemukan kesepakatan. Hakim menyuruh mereka untuk musyawarah kembali untuk menemukan kesepakatan. Tetapi bahkan setelah total 8 hari pertimbangan, mereka masih menemui jalan buntu. Pada tanggal 8 Oktober, hakim memutuskan untuk membatalkan sidang, di mana keputusan pengadilan bukan berdasarkan juri, akan tetapi diputuskan langsung oleh hakim. Hal ini mengejutkan semua orang, termasuk anggota juri. Dan saat ditanya pendapat mereka tentang keputusan hakim, mereka sebenarnya sangat kesal. Pembatalan sidang bukanlah kemenangan bagi pihak Charlie. Pada dasarnya, semuanya harus memulai dari awal dan melakukan persidangan baru. Dan persidangan Charlie berikutnya berlangsung pada tanggal 5 November 2015. Sidang ini seharusnya diawali dengan kesaksian dan pembelaan dari pihak pengacara pembela dan jaksa penuntut untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil sebelum keputusan hakim. Akan tetapi sebaliknya, Hakim James Pampiano membuat pernyataan yang mengejutkan dan sama sekali tidak terduga. Dia menolak persidangan sama sekali dan mengatakan
bahwa tidak ada cukup bukti untuk persidangan baru. Jadi, otomatis Charlie menjadi bebas. Hakim malah mengabulkan mosi tim pembela untuk membatalkan tuduhan pembunuhan. Sedangkan jaksa penuntut tidak senang, dan mereka sangat marah. Jaksa bahkan mencoba membantah putusan hakim dan mengingatkan hakim beberapa bukti penting. Di dalam ruang sidang, perdebatan antara hakim dan jaksa penuntut Will Gargan bahkan menimbulkan teriakan. Jaksa Gargan menyela hakim pada satu titik saat dia berada di tengah keputusannya, dan hakim James mengancam akan memborgolnya dan mengeluarkannya dari ruang sidang jika dia tidak berhenti berbicara. Saat diberi kesempatan untuk berbicara, jaksa Gargan menuduh hakim mengalami amnesia tentang bukti di mana Charlie Tan pernah mengatakan kepada polisi bahwa saya harus melakukannya karena ayahku akan membunuh ibuku. Sindiran amnesia itu membuat hakim sangat marah dan memberi kesempatan kepada jaksa Gargan untuk menarik perkataannya kembali. Tapi jaksa Gargan menolak. Hal ini membuat hakim James sangat kesal dengan jaksa ini karena mempertanyakan dan meragukan keputusannya. Hakim memaksa jaksa itu dengan hukuman penjara jika dia tidak mau bekerja sama. Semuanya sudah selesai, dan keputusan hakim tidak bisa diganggu-gugat. Pada bulan Maret 2017, diadakan sidang pengadilan banding untuk membatalkan keputusan kasus tersebut. Dan akhirnya diputuskan bahwa putusan hakim saat itu tidak tepat berdasarkan undang-undang. Tapi, karena di Amerika berlaku hukum bahaya ganda, di mana seseorang tidak bisa diadili dengan dakwaan yang sama, maka Charlie tidak akan pernah bisa dituntut atas pembunuhan ayahnya lagi. Dan selama 2 tahun, Charlie adalah orang bebas, dan dia berusaha untuk melanjutkan hidupnya sebaik mungkin. Semuanya berjalan sangat baik untuk Charlie. Tapi, jaksa penuntut tidak bisa membiarkan Charlie bebas begitu saja. Pada tanggal 22 September 2017, saat Charlie kembali ke Amerika Serikat dari Kanada, dia ditangkap dengan 3 dakwaan baru, termasuk 1 dakwaan menerima senjata api dengan maksud untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum, dan 2 dakwaan membuat pernyataan palsu selama pembelian senjata api. Dan jelas, dakwaan ini didasarkan pada rekaman pengawasan Walmart yang menunjukkan bahwa Charlie berusaha membeli senjata itu. Ketika dia tidak bisa, dia menyuruh temannya Whitney melakukannya. Di sisi lain, Whitney tidak didakwa melakukan konspirasi pembunuhan karena dia mengambil kesepakatan untuk bekerja sama dengan polisi. Jadi, Charlie akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan ini di pengadilan federal pada tanggal 22 Juni 2018. Saat Charlie menunggu hukumannya, dia menulis surat kepada hakim. Pada saat kejadian, aku baru saja memulai semester keempatku di Cornell University. Tiba-tiba saja saudara laki-lakiku memberitahukan adanya perkelahian di rumah. Dia tinggal di Colorado saat itu. Aku lalu menelpon ibuku dan mengetahui bahwa ibu dan ayah telah terlibat pertengkaran terburuk mereka. Ayah mencekik ibu sampai dia hampir kehilangan kesadaran. Setelah berbicara dengan ayahku, terlihat jelas bahwa ayah masih marah. Ketika aku mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menyentuh ibu lagi, ayah membentakku. Dia menyuruhku untuk mengurus urusanku sendiri dan berkata, jika ibu membuatnya kesal lagi, dia akan membunuhnya. Jelas sekali, Charlie merasa dia tidak punya pilihan lain, dan inilah satu-satunya cara agar dia bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Charlie kemudian memberitahu hakim bahwa saat tumbuh dewasa, dia diajari untuk tidak memberitahu orang lain tentang masalah keluarga. Dan dia menyadari kalau saja seandainya dia tahu dia bisa menghubungi seseorang tentang pelecehan terhadap ibunya, dia pasti bisa menyelamatkan ibunya tanpa melakukan kekerasan. Charlie kemudian memberitahu hakim apa yang akan dia lakukan jika dia diberi kesempatan kedua. Di bagian suratnya ini dia berkata, segera setelah kasusku dicabut, aku terpaksa mundur dari Cornell University untuk bisa melamar kuliah di tempat lain. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan terdaftar pada tahun ajaran berikutnya. Sementara itu, aku menjadi sukarelawan pada program bimbingan untuk pemuda yang kurang mampu. Charlie kemudian berbicara tentang bagaimana dia akhirnya pindah ke Chicago untuk kuliah di Chicago State University, satu-satunya kampus dari 24 kampus yang dia lamar dan mau menerimanya. Dan dia berkata, ketika dia tinggal di sisi selatan Chicago, dia berteman dengan 4 tetangganya dan 13 anak lainnya. Pengalamanku selama 2 tahun terakhir telah membuat arah hidupku untuk masa depan menjadi jelas. Impianku adalah membuka fasilitas kegiatan setelah para pelajar pulang dari sekolahnya, agar mereka dapat lebih kreatif di bidang akademis dan olahraga.
dan juga mengajari mereka disiplin dan membuat mereka berhasil yang menjamin masa depan mereka. Tetapi pada akhirnya Charlie Tan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dan dia saat ini menjalani hukumannya di penjara federal Raybrook di Lake Placid, New York. Pada bulan November 2019, Charlie secara terbuka mengaku bersalah atas pembunuhan ayahnya. Dan Charlie menjelaskan semuanya dalam surat pernyataan. Dia mengatakan bahwa setelah mengetahui tentang kejadiannya pada tanggal 28 Januari, dia bertekad untuk menyelamatkan ibunya dengan segala cara. Dan setelah melewati rintangan untuk mendapatkan senapan, Charlie mengatakan bahwa dia masuk ke rumah mereka melalui pintu belakang, langsung menaiki tangga ke kantor ayahnya dan menembak ayahnya 3 kali. Kemudian menyuruh ibunya untuk mengemasi barang-barangnya karena mereka akan kabur ke Kanada. Tetapi pada malam kelima, ketika mereka sedang mengemasi barang-barang mereka, petugas yang dipanggil Jacob untuk pemeriksaan keamanan muncul. Charlie berusaha bersikap setenang mungkin. Dan setelah petugas itu pergi, dia dan ibunya pergi ke Toronto. Dan dari situ, mereka membuat rencana untuk mendapatkan visa perjalanan menuju ke Shanghai. Mereka mendapatkan visa perjalanan pada tanggal 9 Februari dan akan segera pergi. Tapi tiba-tiba Charlie berubah pikiran. Dia merasa sepertinya mereka akan meninggalkan saudaranya Jeff. Dan Charlie tidak tega melakukannya. Pada saat itulah, Charlie dan ibunya memutuskan untuk menelpon 911 dan berpura-pura bahwa penembakan itu baru saja terjadi. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.